Viral video KKB Papua gagal saat coba hadang TNI Polri di dekat tebing. Melansir dari serambinews.com, viral di media sosial KKB Papua coba-coba menghadang TNI Polri di dekat tebing. Namun KKB harus menerima kekalahan saat ingin menghadang TNI Polri. Bahkan mereka justru kehilangan anak buahnya dalam penyergapan tersebut. Beberapa anggota KKB Papua dilaporkan tewas meregang nyawa karena terkena tembakan prajurit TNI Polri. Dari video yang viral di media sosial, disebutkan bahwa hari itu merupakan hari pertama prajurit TNI Polri melakukan perjalanan menuju Kiwirok. Seperti dilansir dari poskupang.com, dalam artikel hadang TNI Polri di dekat tebing, anggota KKB Papua terpaksa dihabisi sebelum bertingkah. Lantaran tak ada akses kendaraan ke daerah tersebut, sehingga para prajurit TNI Polri pun diperintahkan untuk melintasi jalan darat dengan cara berjalan kaki. Jauhnya jalan dan beratnya medan membuat waktu tempuh ke wilayah itu diperkirakan mencapai belasan jam lamanya. Waktu ini terbilang cepat karena bagi yang tak biasa, waktu yang dihabiskan pasti lebih dari itu. Makanya setelah melalui perhitungan waktu yang tepat, prajurit TNI Polri pun mulai melangkah maju. Saat itu hari masih pagi, kira-kira pukul 08.00 WIT. Awalnya tak gangguan sama sekali, namun suasananya mulai berubah ketika para prajurit kebanggaan NKRI melewati rimba raya di wilayah pedalaman Papua. Saat sedang berjibaku melawan alam, tiba-tiba terdengar bunyi tembakan secara beruntun. Tembakan itu kemungkinan diarahkan ke prajurit TNI Polri, sebab antara sumber suara dengan posisi prajurit TNI Polri tak terlalu jauh jaraknya. Mendapat perlakuan yang demikian, prajurit TNI Polri pun tak buru-buru melepaskan tembakan balasan. Aparat kebanggaan Indonesia itu terlebih dahulu memantau keberadaan lawan dengan menggunakan teropong. Pada saat itulah diketahui bahwa beberapa pria sedang membidikkan senjata ke arah prajurit TNI Polri. Lantaran jaraknya terbilang cukup jauh, sehingga tembakan itu tak digubris sama sekali. Merasa diabaikan, anggota KKB pun tak lagi menghambur-hamburkan amunisi. Sesaat kemudian, tak terlihat lagi keberadaan kelompok separatis itu bergerak di lokasi penghadangan itu. Setelah aman, prajurit TNI Polri lantas melanjutkan perjalanan. Kali ini medannya lebih berat, sehingga olah gerak tubuh pun terasa makin lambat. Meski demikian, langkah kakinya terus maju, kendati yang terbentang di depan mata adalah kondisi medan yang sangat terjal. Dan tatkala sedang berjuang melewati tebing nan terjal itu, KKB Papua kembali lagi melancarkan serangan. Rupanya diam-diam anggota KKB membuntuti perjalanan TNI Polri. Lantaran sudah 2 kali KKB melancarkan aksinya, prajurit TNI Polri pun tak mau tinggal diam. Berbekal senjata di tangan, tembakan balasan pun terpaksa dilakukan. Hebatnya adalah, hanya dengan beberapa kali tembakan, anggota KKB itu tak lagi bersuara. Mereka dipastikan tewas, karena saat itu, prajurit TNI Polri melepaskan tembakan terukur lantaran jarak dengan KKB relatif dekat. Sementara itu, ruang gerak kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua kini semakin sempit. Hal ini lantaran pasukan TNI Polri menggelar patroli gabungan saat malam hari di Kabupaten Deyai. Melansir dari Instagram Kodam 17, guna mengantisipasi gangguan Kamtibmas di wilayah pada malam hari, Koramil 02 Tigi bersama Polsek Tigi melaksanakan patroli bersama guna menciptakan kondisi Kamtibmas aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Deyai. Demikian disampaikan Wadan Ramil Letda Infantri Sudarno dalam keterangannya. Di sela kegiatan patroli, Wadan Ramil Letda Infantri Sudarno mengatakan sebelum dilaksanakan patroli gabungan, terlebih dahulu dilakukan apel gabungan bertempat di halaman Mapolsek Tigi. Setelah apel, personel gabungan TNI Polri melaksanakan patroli secara bersama-sama di titik-titik yang telah ditentukan untuk menjaga situasi Kamtibmas, tutur Letda Infantri Sudarno. Saat dikonfirmasi perihal kegiatan tersebut, dan Ramil 170302 Tigi, Mayor CZI Jerman Dabang, mengungkapkan bahwa patroli gabungan TNI Polri yang dilaksanakan tadi malam untuk menjaga keamanan ketertiban masyarakat. Kami juga memberikan himbauan kepada masyarakat agar jangan ikut-ikutan dengan orang yang tidak bertanggung jawab dan mengajak bersama-sama menjaga Kamtibmas di daerah kita, jelasnya. Lanjut dan Ramil 170302 Tigi, Mayor CZI Jerman Dabang, menuturkan bahwa apel gabungan tersebut terdiri dari personel Polsek Tigi dan Koramil 02 Tigi dalam rangka mengantisipasi gangguan Kamtibmas karena masih sering terjadi tindakan kriminalitas di wilayah.
Semoga dengan sinergitas TNI Polri dalam pelaksanaan patroli malam dapat menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Deiyai dan sekitarnya, ujarnya. Sebelumnya, ada 2 insiden berdarah yang didalangi KKB Papua di bulan ini. Pertama, KKB Papua pimpinan Egyanus Kogoya membantai warga di Kampung Nogolait, distrik Kenyam, Kabupaten Duga. Sebanyak 11 orang tewas, 2 lainnya mengalami luka-luka. Kedua, KKB Papua memenggal kepala pendulang emas di Kampung KW, distrik Awinbon, Kabupaten Pegunungan Bintang. Video aman dari teror KKB Papua, warga Intan Jaya tak rela pasukan tengkorak pulang. Melansir dari serambinews.com, masyarakat dan warga Intan Jaya tampaknya tak rela jika pasukan para rider 305 Tengkorak Kostrad pulang ke markasnya. Pasalnya warga Intan Jaya sudah berkali-kali diselamatkan dan dijaga oleh pasukan tengkorak dari teror KKB Papua. 9 bulan sudah berlalu, tidak lama lagi prajurit TNI dari Satuan Tugas Organik Batalion Infanteri Yonif Para Rider 305 Tengkorak Kostrad TNI Angkatan Darat akan meninggalkan wilayah penugasan di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah untuk kembali ke markas mereka di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat. Ternyata bukan perkara mudah bagi Letkol Infanteri Ardiansa alias Raja Aibon Kogila dan pasukan tengkorak untuk berpisah dengan masyarakat Intan Jaya. Hal itu terbukti saat masyarakat menggeruduk pos TNI di Mamba saat Satgas Yonif Para Rider 305 Tengkorak menggelar acara makan bersama berbagi kebahagiaan. Masyarakat yang datang dalam acara itu menyatakan keberatannya jika pasukan tengkorak harus meninggalkan Intan Jaya. Masyarakat ingin menahan Raja Aibon Kogila dan pasukan tengkorak untuk tinggal di Intan Jaya bersama masyarakat. Mama Dorci Wandagau, salah satu tokoh perempuan dari Kampung Sambili, mengatakan Bapak Raja Aibon dengan jajaran itu tidak boleh pulang kampung. Mereka harus tinggal sama-sama masyarakat di sana. Tidak hanya Mama Dorci dan warga Kampung Sambili yang menolak pasukan tengkorak untuk kembali ke Karawang, tapi juga masyarakat dari beberapa kampung di Intan Jaya seperti Kampung Amesiga dan Kampung Mamba. Masyarakat menolak Raja Aibon Kogila dan pasukan tengkorak untuk pergi meninggalkan Intan Jaya. Karena pasukan elit divisi infanteri 1 Kostrad itu telah banyak berjasa membangkitkan kembali kehidupan masyarakat yang selama beberapa tahun terakhir wilayah tersebut sempat lumpuh mati suri akibat teror gangguan keamanan yang dilancarkan KKB Papua. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.